Fakta penebusan membuka kedok perhitungan yang tidak suci. Di desa Crestwood yang tenang dan indah, terletak di tengah perbukitan dan padang rumput yang tenang, firasat buruk telah menetap seperti kain kafan yang tak tergoyahkan. Penduduk desa, meski ragu untuk mengakuinya, merasakan kegelapan berkepanjangan yang seakan terpancar dari jantung desa mereka. Bisikan mereka berbicara tentang bayang-bayang yang menari dengan kedengkian, dan kegelisahan mengerikan inilah yang menarik pendeta Jonathan Abbott kembali ke rumah masa kecilnya. Pastor Abbott pernah menjadi sosok yang dicintai di Crestwood. Kehadirannya di kapel desa menjadi sumber penghiburan bagi semua orang yang mencari perlindungan dalam iman mereka. Namun masa lalunya dirusak oleh sebuah tragedi yang mendorongnya menjauh, sebuah tragedi yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Saat dia memasuki desa, beban kenangan menyakitkan menekan hatinya, tapi ada urgensi yang lebih besar sekarang. Sebuah desas-desus yang mengerikan telah sampai kepadanya. Setan, entitas pendendam, telah muncul dari kedalaman bumi, menyiksa penduduk desa dengan perbuatan jahat. Dia membisikkan kutukan jahatnya di malam hari dan meninggalkan bekas keji pada orang yang tidak bersalah. Mengumpulkan keberaniannya, Pastor Abbott berkelana ke kapel desa, tempat yang pernah menjadi tempat perlindungannya. Bangunan yang dulunya merupakan simbol ketenangan kini tampak ternoda oleh kehadiran yang menyeramkan. Salib yang dulunya memancarkan keilahian mempunyai tanda-tanda niat jahat. Perjalanan pendeta untuk menghadapi roh jahat ini membawanya ke jalan yang gelap dan berliku. Sepanjang jalan dia mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik permukaan desa yang tampak indah. Bisikan di bar dan pengakuan di balik pintu tertutup mengungkap perjanjian jahat yang dibuat oleh keluarganya sendiri, perjanjian yang secara tidak sengaja telah melepaskan setan ke desa. Namun wahyu yang mengguncang pendeta Abbott adalah identitas sebenarnya dari setan tersebut. Itu bukanlah entitas yang lahir dari dunia bawah, tapi sebuah manifestasi dari kesedihan dan rasa bersalahnya sendiri, sebuah cerminan mengerikan dari kesalahan masa lalunya. Saat iblis mendekat, pendeta Abbott menghadapi kenyataan. Bayangan kelam atas perbuatannya sendiri telah menghantui dirinya dan desanya, sebuah kenyataan yang tidak dapat ia sangkal lagi. Dalam takdir yang menakjubkan, dia menghadapi pilihan terakhir, melawan iblisnya dan mengalahkan iblis dalam dirinya atau menyerah pada kegelapan yang telah mengganggunya begitu lama. Dengan nasib desa yang berada dalam bahaya, perjuangan pendeta Abbott melawan roh jahat menjadi perjuangan untuk penebusannya sendiri. Dalam pertempuran klimaksnya, dia berjuang dengan masa lalunya, keyakinannya, dan kekuatan jahat yang berusaha menghabiskan segalanya. Setan tersebut berusaha mencelakai pendeta pembantu yang bernama pendeta Albert dengan cara merasukinya dan menimbulkan kekacauan pada saat proses pengusiran setan. Pendeta tersebut agak kesulitan melawan iblis tersebut karena dia tidak mengetahui siapa iblis tersebut dan dari mana asalnya. Pada akhirnya, sang pendeta menemukan sebuah kitab kuno yang di dalamnya terdapat kekuatan jahat tersebut. Dari kitab tersebut, sang pendeta mengetahui nama iblis yaitu Empedu, yang dikenal sebagai dewa neraka. Dari suku Celtic, dia adalah dewa kuno. Pada akhirnya, iblis itu dikalahkan dengan keyakinan teguh sang pendeta, sehingga asistennya terbebas dari kerasukan setan dan kegelapan Crestwood pun mulai menghilang. Pembantu pendeta yang terluka secara jasmani dan rohani dibersihkan dari pengaruh jahat setan jahat dan desa disucikan kembali oleh pendeta. Desa tersebut akhirnya bisa menemukan kedamaian. Namun kekuatan alur cerita ini terletak pada wahyu bahwa kebencian sejati datang bukan dari setan luar, tetapi dari dalam, dan bahwa perjuangan untuk jiwa seseorang adalah perjuangan terbesar dari semuanya. Crestwood yang dulu dirundung bayang-bayang kini dapat bernapas lega, dan Pastor Jonathan Abbott dengan beban masa lalunya terangkat sekali lagi menemukan penebusan dan tujuan di desa masa kecilnya.